Oke, daon nih. Halo guys, kembali lagi bersama gue di podcast Gila. Kenapa itu namanya harus gila? Kayaknya seorang Little McQueen kacau. Mahal ya guys ya. Berarti lu suka mobil balap gitu. Ya supaya kita itu Oke. Jadi di sini gue bersama teman-teman gue bertiga ini mau ngobrol-ngobrol santai tentang tradisi musik yang ada di Indonesia. Sebelumnya, dulu gue sebagai pembicara hari ini Aurelio Gernova nomor absen 6. Selanjutnya ada teman saya Farel Anwar Saya Pani absen 3-4. Saya Pratestan Hafiz Wardana absen 31. Nah, jadi kita berempat di sini mau ngobrol-ngobrol tentang tradisi musik yang ada di Indonesia. Tentunya bukan hanya soal musik tradisi, tapi juga ada musik modern yang ada di Indonesia. Nah, mungkin teman saya Farel bisa menjelaskan apa itu sih musik tradisi? Tentu, musik tradisi adalah jenis musik yang sudah lama ada dalam masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Musik ini erat kaitannya dengan adat dan budaya lokal. Musik tradisi tidak hanya ada hiburan, tapi juga punya tujuan, tapi juga punya fungsi dalam ritual, upacara dan kegiatan sosial masyarakat. Oke. Berarti musik tradisi itu sangat menyatu banget ya dengan kehidupan sehari kita. Contohnya tadi bisa buat acara adat istiadat, bisa di kegiatan sosial masyarakat, dan juga ada dalam ritualnya. Nah, kalau musik tradisi itu kan ada berbagai alatnya ya. Itu cara kan pasti ada berbeda-beda kan cara memainkannya. Ibu dikat ya, ada video musik tradisi itu sangat menyatu ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi bisa dipakai buat acara adat istiadat, sosial di masyarakat juga, dan sama buat ritual. Nah, jadi kan musik tradisi itu ada beberapa jenisnya. Itu mungkin Mas Rizky bisa menjelaskan cara memainkannya itu seperti apa saja. Oke, alat musik langsung aja ya. Alat musik Ya. dan atau sarang atau gamelan itu. Gamelan. Kayak itu Dari Jawa ya itu. dari Jawa. Ya. Biasanya cara memainkannya itu gendang. Gendang itu seperti apa, Mas? Dipukul. Dipukul. Dengan tangan. Oh iya, Dipukul. dipukul. Siap. Jadi seperti itu alat-alat cara penggunaan alat-alat. Lalu ada alat musik gesek, Ya. contohnya itu rebab. Alat ini dimainkan dengan cara menggesek gawai atau senarnya. Berarti seperti gitar Ya. itu ya. Kita kan ngerti. Oh, Kita iya. ngerti. Soalnya itu Biola. seperti juga biola. Gitar. Selain yang dijelaskan oleh Kapi, Ya. ada lagi yang alat musik yang ditiup seperti seruling itu. Seruling. Oh ya. Seruling bambu itu atau serunai. Serunai. Itu juga termasuk gamelan atau bukan, Mas Rizky? Bukan. Menurut saya bukan. Menurut saya juga bukan. Bukan. Jangan lupa juga dengan alat musik goyang, seperti angklung. Goyang. Iya. Kalau awal Goyang. zaman Jawa Barat atau Jawa mana tuh, Mas? Dari Bandung gitu. Jawa Barat. Oh, Itu Jawa Barat. pemilihan bambunya tuh harus yang kering banget ya itu. Iya. Agar bisa berbunyi. Iya. Pernah mainnya? Belum. Angklung juga dibunyikan dengan cara digoyang. Iya. Dan suara harmonis yang keluar merupakan keunikan tersebut dari alat ini. Terakhir ada alat musik petik seperti kecapi dan zither, di mana senar alat musik ini dipetik untuk menghasilkan bunyi. Berarti itu seperti gitar. Ya. Nah, kalau via kita tadi ya, Iya. cara memainkan alat musik tradisional. Sebenarnya alat musik itu banyak ya, Mas, ya. Lalu sekarang alat musik tradisional itu
bisa dibagi berdasarkan bunyinya. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Nah, kalau dari sumber bunyinya ada beberapa kategori. Yang pertama itu aeropon, Apa itu aeropon? alat musik yang menghasilkan bunyi dari udara seperti seruling atau serunai. Berarti ditiup ya, Bos? Ya. Lalu juga ada kordofon, alat musik yang menghasilkan bunyi dari senar seperti kecapi dan biola. Digesek berarti. Ya. Gitar ya. Terus ada apa lagi? Jadi ada juga yang disebut idiopon, Idiopon. Apa itu Mas Idiopon? yaitu alat musik yang menghasilkan bunyi dari tubuh alat itu sendiri. Contohnya seperti Seperti apa? saron. Saran itu Harus disebut bahasa saran. saron. Contoh. Seperti saron, bonang atau gambang. Dan terakhir membranopon, yaitu alat musik yang menghasilkan bunyi dari membran atau kulit yang dipukul, seperti kendang dan pipa. Oh, jadi itu ada beberapa cara memainkannya dan juga dari sumber bunyinya. Seperti tadi dan disebutkan Mas Davin ada aeropon, kordofon, Membran. idiopon dan juga membrapon. Tadi bisa dijaga teman-teman. Oke, baik supaya kita lebih santuy ngobrolnya jadi sambil Mantap ini. terima kasih Mantap, Iya, terima kasih. kasih. Sedikit hidangan. A few moments later. Oke guys, jadi setelah kita tahu cara memainkan dan sudah memainkan dari sumber bunyinya, dan sudah kita masuk ke ragam musik tradisi yang ada di Indonesia. Mungkin Mas teman-teman saya bisa menjelaskan. Oke, Indonesia kayak banget dengan musik tradisi. Ya, Misalnya dari Sulawesi ada talido. Landu. Yes, talido. Khas Saya, Sulawesi. ya, Sulawesi saya juga tidak tahu itu talido bagaimana. Mungkin bisa searching. Nanti gambarnya bisa kita tampilkan. Oke, selanjutnya Alat musik satu senar yang dimainkan dengan cara petik seperti gitar ya. Dengan gitar. gitar apa? Spanyol. Oke, itu Spanyol. Bagus banget. Tapi. Lalu yang paling terkenal dengan gamelan Jawa. Ya, Yang terdiri dari banyak alat musik seperti gambang, bonang, siter, apa, kenal, kempul, apa? enam. Oh ya, si kenal. Enam. Kenal seperti jika ada. Selantis, apa? Ya Pak, Mas Pandu. Seletem dan gendor. Oh, gendor. Ya. Apa? Jadi alat musik gamelan itu banyak banget ya jenisnya. Dari Jawa itu. Jawa Tengah. Wah, jadi alat musik gamelan itu cukup terdiri dari banyak macam. Sangat bervariasi. Ya, mungkin apa aja sih peran-peran dari alat-alat gamelan itu bisa dijelaskan? Tiap alat musik di dalam gamelan punya peranannya sendiri dalam menciptakan harmonisasi. Ini bisa sambil yang Ya, silakan lanjut Mas Pandu lanjut. Misalnya saron dan benang adalah alat musik yang menghasilkan melodi, sedangkan kendang memberikan ritme. Gamelan juga memiliki dua tangga nada utama, yaitu slendro dan pelok. Slendro terdiri dari 5 nada, sedangkan pelok terdiri dari 7 nada. Dan kedua tangga ini menciptakan suasana musik yang berbeda. Mungkin selain gamelan, apa ada yang lain ya Mas? Seperti dari daerah lain atau Nah, juga ada dari daerah lain. Namanya keso-keso dari Sulawesi Selatan. selatan? Yang dimainkan dengan cara digesek mirip seperti rebab dari Nias.
alat musik berbentuk gong kecil yang dipakai dalam upacara adat. Lalu dari Kalimantan Selatan ada panting. Nah, mungkin itu beberapa macam alat musik tradisi yang ada di Indonesia. Seperti tadi dikatakan teman-teman saya, ada gamelan dari Jawa Tengah, terus ada keso dari Sulawesi Selatan, dan ada juga panting dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya setelah kita mengetahui alat-alat musiknya, tentu saja kita harus pasti ada kan lagu-lagu tradisi yang ada di Indonesia itu, lagu khas dari daerahnya, daerah masing-masing. Mungkin apa sih yang membuat lagu tersebut bisa khas dari daerah tersebut? Lagu tradisi di Indonesia itu khas karena biasanya tidak diketahui siapa penciptanya dan disebarkan secara lisan. Jadi kayak turun menurun dari kakek kita, ibu moyang dari dahulu kita. Contohnya lagu seperti Apuse dari Papua atau Cublak-Cublak Suwong dari Jawa. ya. Lagu-lagu ini mengandung pesan moral dan nilai-nilai budaya setempat. Dan biasanya digunakan dalam upacara atau permainan tradisional. Selain itu, lagu tradisi juga seringkali menggambarkan kehidupan sehari-hari. Lagu seperti Cik Cik Beriuk dari Kalimantan Barat misalnya menggambarkan kritik sosial, sementara Kicir-Kicir dari Betawi lebih menghibur dengan tema kehidupan masyarakat Betawi. Ya. Jadi punya manfaatnya masing-masing. Ya. Ya, lagu-lagu ini menggunakan bahasa daerah dan seringkali tidak didokumentasikan secara tertulis. Karena itu banyak yang belajar lagu tradisi dari generasi ke generasi melalui nyanyian lisan. Jadi satu yang membuat khas itu tidak tahu siapa sih pencipta lagu dari lagu tersebut. Jadi itu sama saja kayak turun menurun gitu ya. Iya. Dari kakek ke ibu kita ngajarkan ke kita tuh. Setelah dari musik tradisi, mungkin biar lebih asik lah kita lompat sedikit ke musik modern di Indonesia. Mungkin bisa apa sih ciri khas dari musik modern itu sendiri yang membuat beda dari musik tradisi? Musik modern lebih banyak dipengaruhi oleh musik luar dan menggunakan instrumen yang lebih variatif seperti gitar listrik, drum kit, dan synthesizer. Selain itu, musik modern berkembang dengan lebih cepat karena adanya teknologi, ya dibantu teknologi ya Bu. Ya. Teknologi rekaman dan distribusi digital. Ini juga yang membedakan musik modern dari musik tradisi yang umumnya berkembang secara lokal dan lebih lambat. Jadi musik modern itu kayak lebih didukung lah dengan alat Alat modern seperti alat musiknya, gitar, piano, menggunakan sound gitu. ya. Dan jangan lupa juga musik modern juga punya beragam genre. Mulai dari musik perjuangan di era kemerdekaan seperti karya Ismail Marzuki sampai musik populer seperti keroncong, jazz, pop rock, dan dangdut. Cukup banyak juga ya. Terus dangdut. Ya, juga. Kamu lagu kalau teman-teman ini ahli favorit itu genre apa? Pop, dangdut, popung atau Pop, rock? Kamu lebih rock kalau Bandnya pada itu Avenged Sevenfold. wis. Oke, popung sih. Kamu dangdut. Ya. Kamu tokoh dangdut favorit itu siapa? Jadi Cak. Wis, Oke.
Sigar. Oke. Mahal. Bisa dari kan? Enggak. Mungkin rakyat tidak apa-apa. Suaranya mahal ya. Suaranya mahal. Suara mahal. Seperti ini. Lagi masih masuk. Mungkin setelah kita mengenal genre-genre lagu musik modern, mungkin kita lanjutnya juga kita bisa menjelaskan tentang tema apa aja sih yang ada di musik modern zaman sekarang itu. Musik modern di Indonesia memang kaya dengan tema. Ya, siap. Ada tema nasihat atau ajakan berbuat kebaikan. Misalnya dalam lagu-lagu religi. Seperti Ada juga tema cinta terhadap orang tua seperti dalam lagu Ayah. Tema syukur sering muncul dalam lagu-lagu religi dan pop. Selain itu, tema hubungan asmara dan perjuangan meraih mimpi juga sering kita temukan, terutama dalam genre pop dan rock. ya cukup banyak juga ya tema-tema di musik modern itu. Kalau kalian tuh lebih suka tema apa? Pasti tentang percintaan, galau-galau. Ya. Dan sana. Sigar. Kalah juga kalah. Seperti itu, bisa aku Cuk. Yuk, bisa geser sisi roda. Loro tas. Gede, gede. Penutupan aku dipecah deh kowe. Oke, gue susul aku toh. Dok. Tapi bisa analisis lagu Ayah misalnya. Tapi bisa analisis lagu Ayah dan analisis Ya, penting. Oke, setelah kita membicarakan tentang genre, macam-macam tema dan jenis-jenis musik modern, mungkin kita bisa menganalisis lah salah satu lagu modern yang di zaman sekarang. Mungkin bisa salah satu Itu lagu Ayah yang dinyanyikan oleh Seventeen ya. Lagu Ayah ini mengandung hubungan seseorang anak dengan seorang ayah. Liriknya sangat menyentuh tentang rasa terima kasih seorang anak terhadap ayah yang telah berkorban untuk keluarganya. Lagu ini sering mengingatkan kita akan pentingnya menghargai pada orang tua. selanjutnya apa lagi? Kalau lagu Bengawan Solo, Bengawan Solo. Gempar itu. Itu Gempar, Wah, iya. Bengawan Solo. Oke. Asik. Mahal. Itu menceritakan apa tuh Bengawan Solo itu? Menceritakan keindahan Sungai Bengawan Solo dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat Jawa. Lagu ini juga beserta makna karena menggambarkan kekayaan alam dan kehidupan sosial di sekitar sungai tersebut. Ya, Sungai Bengawan Solo. Ya, mungkin satu lagi lagu yang bisa Sedangkan Laskar Pelangi lebih pada tema semangat dan perjuangan meraih mimpi. Laskar Pelangi. Lagu ini sangat inspiratif, terutama untuk anak-anak muda yang sedang berjuang mencapai cita-cita mereka. Ya, mungkin itu beberapa analisis tentang lagu-lagu modern yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak buat para Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak buat kalian bertiga sudah datang ke sini untuk berbagi ilmu tentang tradisi musik yang ada di Indonesia dari zaman ke zaman. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan juga buat para penonton sekalian. Untuk menutup podcast kali ini kita tutup dengan salam kicau. 1, 2, 3. Salam kicau.